saya tumbuh dengan sholat yang digerakkan oleh satu hal. Yaitu apa? Ketakutan. Takut dosa, takut neraka. Sampai akhirnya saya rajin, tapi jiwa saya kosong. Dan akhirnya perjalanan spiritual itu mengubah segalanya. Saya berhenti melihat Tuhan dengan kacamata ketakutan. Dan mulai mengenal kembali lewat rasa cinta dan juga rasa syukur. Ternyata, sholat bukan tentang setoran kewajiban, tapi sebuah tarian semesta. Inilah cara saya mengubah rutinitas menjadi ritual yang bermakna. Dulu saya mengira bahwa menjadi religius itu otomatis berarti memiliki spiritual yang bagus. Tapi ternyata keduanya adalah hal yang berbeda. Banyak dari kita yang mungkin terjebak menjalankan aturan agama, tapi kehilangan nyawa di dalamnya. Orang yang religius banget mungkin hafal semua aturan, hafal semua bacaan, hafal semua dalil-dalil Al-Quran. Tetapi belum tentu punya koneksi spiritual yang dalam. Dan di situ saya mempelajari satu hal Sobat Jiwa. Spiritualitaslah yang justru membawa saya pulang ke ajaran agama dengan cara yang lebih bermakna. Spiritualitas nggak hanya membuat pandangan saya jadi lebih luas dan juga toleran, tapi di saat yang sama, itu membantu saya bisa menyelam lebih dalam ke dalam hati saya sendiri. Dulu sholat itu bagi saya hanyalah sebuah rutinitas karena takut neraka. Tapi sekarang, saya mulai perlahan bisa memaknai dan menjadikannya kebutuhan batin di mana saya bisa merasa menyatu dengan alam semesta dan benar-benar bisa terkoneksi dengan Sang Maha Sumber, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sholat itu Sobat Jiwa bukan lagi tentang menyetor gerakan karena takut neraka, tapi tentang pertemuan pribadi antara jiwa dengan Sang Maha Sumber. Terus makna apa nih yang bisa saya pelajari dari gerakan sholat? Nah, yuk kita bahas di chapter yang berikutnya. Setelah belajar meditasi, saya menyadari bahwa sholat adalah ritual yang sakral dan juga personal antara jiwa kita dengan Sang Pencipta. Sholat itu bukan hanya sekedar barisan gerakan kaku, melainkan sebuah tarian semesta yang menyelaraskan seluruh energi yang ada di tubuh kita dengan frekuensi ilahi. Kita perlu memaknai bahwa setiap gerakan sholat sebagai perjalanan pulang menuju diri kita yang murni. Bahwa saat kita mengangkat tangan dan mengucapkan takbir, nah bayangkan saat itu kita sedang melepaskan diri dari segala hiruk pikuk dan juga kekhawatiran yang ada di dunia ini. Inilah momen ketika kita masuk ke dalam kondisi alpha. Kita melepaskan semua identitas yang melekat di diri kita. Baik itu sebagai pebisnis, sebagai orang tua, sebagai pasangan, atau sebagai manusia dengan segala ambisinya. Dan hanya menyisakan aku yang murni yang terhubung dengan Sang Pencipta. Saat memulai sholat, kita berdiri tegak sebagai antena. Tubuh yang tegak lurus itu adalah simbol jalur energi yang terbuka luas. Di posisi ini kita menjadi antena yang sedang menerima energi ilahi. Kita benar-benar fokus pada kesadaran di momen itu. Sambil juga memaknai bacaannya, kita bisa merasakan tarikan nafas sebagai bukti bahwa hidup sedang mengalir di dalam diri kita saat itu juga. Kemudian kita lanjutkan dengan memasuki ruku atau melakukan gerakan ruku. Nah, saat menundukkan punggung secara horizontal, itu adalah saat di mana kita diingatkan bahwa ego kita sangatlah kecil. Dan Tuhan adalah yang maha agung. Ruku adalah proses melepaskan keangkuhan menuju kerendahan hati. Kita mengakui bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang mengatur seluruh semesta ini dengan sangat sempurna. Saat kembali berdiri tegak di waktu iktidal, ini adalah momen kita menjemput berkat. Kita sedang memperluas wadah energi kita di hadapan Sang Pencipta. Kita mengakui bahwa kelimpahan Tuhan itu gak ada batasnya. Dan disinilah kita belajar untuk berani berdiri tegak dengan penuh syukur sebelum akhirnya kita surrender atau menyerah di posisi sujud. Di momen sujud, ini adalah puncak dari ritual sholat kita. Secara fisik, kepala kita yang merupakan pusat logika itu berada di tanah.
Secara spiritual, ini adalah momen paling dekat kita dengan Sang Maha Sumber. Dan secara energi, sujud adalah deep grounding. Semua residu emosi negatif, stres kerjaan, dan juga beban pikiran itu kita alirkan langsung ke bumi. Bumi itu bersifat menetralisir. Dan di posisi ini Sobat Jiwa, egonya kamu itu melebur semuanya. Dan kamu adalah jiwa yang murni yang sedang dipeluk oleh Sang Maha Sumber. Setelah kita melebur dalam sujud, maka kita akan bangun untuk duduk. Nah, ini adalah momen self-love yang paling lengkap di dalam sholat. Ini bukan cuma soal doa, tapi ini adalah kebutuhan jiwa kita. Setiap ucapan yang kita ucapkan, itu harus benar-benar memiliki makna yang jelas. Rabbi firli, artinya ampuni aku. Kita membersihkan trauma masa lalu kita. Warhamni, sayangi aku. Kita menyebarkan frekuensi cinta. Wajburni, cukupkan dan tutupi kekuranganku. Artinya kita lagi merasakan keberlimpahan. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Itu adalah rasa untuk kita meninggikan vibrasi. Warzukni, beri aku rezeki. Itu adalah momen saat kita memanifestasi rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk untuk mendapatkan tuntunan atau intuisi. Wa'afini, sehatkan aku. Artinya kita meminta untuk penyembuhan fisik. Dan wa'fu anni, maafkan aku. Artinya kita bisa merasakan kedamaian yang mutlak. Lalu kita lanjutkan dengan tahiyat. Dan bayangkan di momen ini Sobat Jiwa, kita sedang duduk di ruang tamunya Tuhan. Artinya kita memberikan penghormatan tertinggi sebelum kita pamit kembali untuk terhubung dengan dunia luar. Kita mendoakan orang-orang luar biasa yang tercerahkan yang sudah lebih dulu dari kita. Yaitu melalui sholawat. Kemudian melalui syahadat, kita juga berjanji untuk membawa kesadaran tauhid ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu sholat kita ini diakhiri dengan salam. Nah, ini adalah momen yang paling saya suka dan pengen saya sharing buat kita semua. Kita lihat ke kiri dan ke kanan, ini adalah simbolik banget Sobat Jiwa. Setelah kita merawat hubungan kita secara vertikal ke atas dengan Sang Maha Pencipta, inilah saatnya kita melanjutkan hubungan kita secara horizontal ke kiri dan juga ke kanan kita dengan sesama manusia, yaitu membawa ketenangan dan juga kedamaian kita dari dalam keluar. Supaya kita benar-benar bisa sama-sama saling menghormati, saling menyayangi, saling menyebarkan sukacita dengan sesama kita tanpa menyakiti. Gimana menurut kamu Sobat Jiwa? Apakah kamu punya insight lain mengenai pemaknaan sholat ini? Silahkan coba ketik-ketik di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke chapter yang berikutnya. Di akhir-akhir ini Sobat Jiwa, saya menyadari bahwa ajaran agama baru benar-benar menjadi kuat secara spiritual ketika kita berani memasukkan rasa dan makna ke dalam setiap ritualnya. Tanpa itu semua, ajaran agama hanyalah wadah kosong. Agama adalah urusan paling pribadi bagi setiap orang. Kedekatan seseorang dengan Sang Penciptanya adalah perjalanan sunyi yang tidak berhak kita hakimi. Saya belajar satu hal, bahwa tugas kita bukan menjadi polisi moral bagi jiwa orang lain, melainkan fokus pada kemurnian jiwa kita sendiri. Seringkali agama yang merupakan ajaran suci menjadi ternoda bukan karena ajarannya, melainkan karena penganutnya yang gagal menjadi toleran. Banyak yang mengaku taat, namun perilakunya tidak mencerminkan kedamaian yang seharusnya dibawa setelah sholat. Maka dari itu Sobat Jiwa, saya ingin mengajak kamu semua, jangan cuman berhenti pada gerakan ritualnya. Tapi benar-benar menjadi brand ambassador yang baik bagi agama yang kamu jalani saat ini. Khususnya buat yang beragama Islam ya. Karena kita sedang berada di momen Ramadan saat ini. Maka mari kita tunjukkan bahwa sholat yang kita lakukan benar-benar melahirkan pribadi yang teduh, penuh cinta, dan membawa manfaat bagi alam semesta. Karena pesan Tuhan yang paling nyata bukanlah apa yang kita ucapkan secara lisan, melainkan bagaimana getaran kedamaian itu terpancar dari sikap kita sehari-hari.
Kalau kamu punya insight yang pengen dibagikan untuk Sobat Jiwa yang lainnya, silahkan share di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.